Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Hafid dalam pelajaran fisika. Kita akan melanjutkan mengenai bab dinamika rotasi. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai hukum Newton pada gerak rotasi. Ini sebenarnya di video sebelumnya sudah sedikit saya bahas, yaitu hubungan antara torsi dengan inersia. Ya, kita lihat ini. Ini ada sebuah partikel. Dia berotasi akibat pengaruh gaya tangensial. Misalnya ini adalah sebuah partikel bermasa M berwarna biru ini. Dia berotasi. Berotasi berarti lintasannya berupa lingkaran warna hitam ini. Kok dia bisa berotasi? Karena dia ditarik menggunakan gaya F ini. Nah, ini sebuah partikel bermasa M yang berotasi pada lingkaran berjari-jari R akibat gaya F ini. Ya, menurut hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A, massa dikalikan dengan percepatan. Karena momen gaya, kalau kita kemarin sudah tahu tau, itu sama dengan F kali L, ya kan? Atau F kali R, lengan itu ya, F kali R, maka percepatan tangensialnya kita tahu hubungan antara gerak rotasi dengan gerak translasi ada A. Saya pakai warna ungu aja biar beda. A sama dengan alfa kali R gitu kan. Sehingga kita peroleh apa? To ini, ya kan? F-nya kita ganti M kali A, yang ini, kali R. To bisa menjadi M, A-nya kita rubah menjadi ini, alfa kali R kali R. R kali R adalah apa? R kali R adalah R kuadrat, sehingga bisa tak tulis MR kuadrat alfa. Nah, kita tahu bahwa momen inersia untuk gerak partikel kan MR kuadrat. Sehingga torsi to bisa jadi apa? MR kuadrat ini sama dengan I, alfa tetap alfa. Nah, ini yang namanya hukum Newton untuk gerak rotasi. Ya, kalau ada beberapa torsi, berarti kita bisa menjumlahkannya. Berarti sigma to sama dengan I kali alfa. Nah, ini adalah analisis untuk mencapai ini. Persamaan to sama dengan I kali alfa. Begitu ya, itu adalah hukum Newton pada gerak rotasi. Nah, jangan sampai lupa kalau F sama dengan M kali A, hukum Newton untuk gerak translasi. Oke, saya lanjutkan ke contoh soal. Nah, kita lihat di sini ya, ada gambar sebuah roda silinder pejal digantung pada gambar seperti ini ya. Ini menjadi katrolnya itu berupa silinder pejal. Jika pada tepi roda atau tepi katrol ini dililitkan tali dan ditarik vertikal ke bawah dengan gaya F yang sebesarnya adalah 15 Newton, ini berapakah percepatan tali tersebut jika massa silinder pejalnya 8 kilo dan jari-jarinya 20 cm. Nah, kita analisis dulu ya. Gerakannya, ketika ada silinder pejal, kemudian saya tarik menggunakan gaya F ke bawah, otomatis silinder itu kan berputar, ya kan? Karena dia berputar, pasti punya yang namanya torsi. Nah, karena ini berputar, berarti ada yang namanya alfa. Apa itu? Percepatan. Karena dia gerakannya melingkar, berarti adanya percepatan sudut. Nah, kita tahu bahwa bendanya adalah silinder pejal. Kita sudah mempelajari inersia silinder pejal adalah setengah MR kuadrat. Kemarin kan begitu ya. Boleh R besar, boleh R kecil sih di sini ya. Kemarin pakai R besar, ini pakai R besar saja. Nah, kita tahu ini. Kemudian kalau kita mencari torsinya, berarti kan I kali alfa, ya kan? Nah, sekarang kalau kita mau mencari alfanya, berarti apa? To per
I. Nah, itu. Berarti langkah pertama kita harus tahu dulu apa? Inersianya. Berapa inersianya? Kita coba setengah. Masanya kita tahu 8 kg. Kemudian jari-jarinya 20 cm. 20 cm kita harus ubah dulu dalam meter menjadi 0,2 pangkat 2. Sehingga inersianya 8/2 itu 4. 4 kali 0,2 dikuadratkan hasilnya adalah 0,16. Oke, kilogram meter pangkat 2. Nah, ketemu ya? Ketemu. Nah, sekarang yang belum apa lagi? Yang belum adalah torsinya. Torsi kita bisa mencari dari mana? Torsi itu rumusnya adalah F kali R, ya kan? F kali R, sehingga torsinya F-nya kan kita tahu. Ini F 15 Newton kan? Taruh di sini 15. Jari-jarinya 20 cm, 0,2 berarti 15 kali 0,2 berarti 3 Newton meter. Sehingga kita bisa mencari nilai alfanya ini berapa. Alfa kan tadi to per I. To-nya itu 3 dibagi I-nya adalah 0,16 sehingga jawabannya adalah 18,75 radian per sekon kuadrat. Selesai. Kalau pertanyaannya saya tambah berapakah percepatannya, cari A-nya. Kita tahu bahwa A sama dengan alfa kali R sehingga saya peroleh 18,75. R-nya jari-jarinya adalah 0,2 sehingga hasilnya adalah 3,75 meter per sekon kuadrat. Selesai. Mudah ya. Ingat, ini tadi menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Ini adalah hubungan, ya kan? Jadi bentuk seperti ini. Tapi kita jangan melupakan to sama dengan F kali R dan tergantung bendanya, silinder pecah. Oke, saya lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Baik, ini katrol dengan 2 buah benda ya. Sebuah katrol berjari-jari 10 cm. Begitu. Dengan jari-jari 10 cm. Jika massa A adalah 5 kg dan massa B 2 kg dihubungkan seperti pada gambar. Dan momen inersia katrol kita sudah tahu 0,01 kg meter pangkat 2. Tentukan percepatan gerak benda dan tegangan talinya. Ya, kita tahu. Di sini kita uraikan dulu semua gaya yang bekerja. Di sini karena dia mempunyai massa ya, MA, berarti kita ada gaya berat WA. Di sini pun ada gaya berat WB. Karena A-nya itu lebih besar ya kan, 5 kilo, B-nya 2 kilo sehingga putaran katrolnya ini kan berarti ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang kalau ini ada tali, berarti di sini ada gaya tegang tali kan, T. Karena ini benda A, berarti di sini bisa saya notasikan TA. Ini TB karena dia berhubungan dengan benda B. Gitu ya. Karena ini katrolnya ikut bergerak, maka di sini ada yang namanya torsi. Ya. Intinya kita mencari apa? Percepatan dan tegangan tali. Cari A dan cari T, tegangan tali. Ini itu masih ada hubungannya dengan hukum Newton pada gerak translasi di kelas 10 dulu ya. Yuk kita lihat, masanya kita sudah tahu, inersianya tahu, jari-jarinya tahu ya. Kita cari dulu satu persatu untuk gerak translasinya. Seperti di kelas 10 ya, gerak translasi. Sigma F sama dengan M kali A. Karena ini ada 2 buah benda, kita cari dulu untuk sigma FA ya. Nah, FA berarti ke sini, ke bawah. Yang menyebabkan dia ke bawah adalah WA kan, gaya beratnya, dikurangi TA sama dengan MA kali A. Nah, WA kita tahu, W itu M kali G, kalau gravitasinya tidak ada kita anggap 10. Masanya 5, saya tulis saja pelan-pelan ya, MA kali G min TA sama dengan MA kali A. Ini berarti 5 kalikan 10 dikurangi TA sama dengan 5A.
5 kali 10, 50. Min TA sama dengan 5A. Kalau aku ingin mencari TA, berarti apa? 50 min 5A. Selesai. Ya kan? Selesai. Kita simpan. Sekarang, kita lanjutkan. Benda A sudah, sekarang kita masuk ke benda B. Sigma FB sama dengan MB kali A. Karena B arahnya ke atas, berarti yang narik ke atas adalah TB, min WB sama dengan MB kali A. Berarti TB min WB 20, sama ya perhitungannya ya. 2A, berarti TB sama dengan 2A plus 20. Oke, selesai. Setelah sampai sini, kita langsung masuk ke di gerak rotasinya. Gerak rotasi adalah tadi hukum Newtonnya sigma tau sama dengan I kali alfa, ya kan? Nah, berarti kita di sini punya jari-jari R ini kan, jari-jari katrolnya, dan katrolnya muternya ke sini. Sehingga di sini ada narik dia TA, di sini juga ada gaya tegang tali TB. Nah, bagaimana? Karena kita sudah menggunakan ini ya, ini torsinya kita ke sini, arahnya ke kiri ini, sehingga TA, saya tulis, tau A min tau B sama dengan I kali alfa. Nah, ya, karena putarannya ke sini. Begitu kan? Terus, tau itu apa? Tau itu adalah F kali R. F-nya siapa? F-nya adalah TT ini kan. Menjadi apa? TA. Ini kan tau ya. Kali R min TB kali R sama dengan I. Alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah A per R. Ya, ingat ya. Alfa adalah apa? A per R. Oke. Sehingga ini kita masukkan TA-nya menjadi apa ini? TA-nya 50 min 5A. L-nya 0,1, TB-nya 2A plus 20, R-nya 0,1, inersianya kita sudah tahu 0,01, A-nya belum tahu, yang kita cari kan R-nya 0,1. Ini kita bisa mengalihkannya, ya kan? Seperti biasa, seperti ini. Berarti hasilnya adalah 50 kali 0,1 itu 5, minus ini kali ini berarti 0,5A, gitu kan? Minus 0,2A plus 2, ini bagi ini, berarti 0,1A. Kita jumlahkan 5 tambah 2, 7, min 0,5, min 0,2, berarti min 0,7A, ini 0,1A. Yang A kita campur ya, berarti min tak pindah menjadi plus. 0,1A ditambah 0,7A, 7 sama dengan 0,8A. Oke, 0,8. Sehingga kalau kita mau mencari nilai A, berarti A, maaf, sebentar, A sama dengan 7 per 0,8. Hasilnya adalah 8,75 meter per sekon kuadrat. Selesai. Nah, ini sudah oke. Sekarang kita mencari TA dan TB atau T-nya kan. TA sama dengan 50 min 5A, berarti 50 minus 5. A-nya kan kita tahu, 8,75. Nah, coba dihitung ya. Dengan cara yang sama kita bisa mencari TB, berarti TB bisa didapat dari 2A plus 20, berarti 2 kali 8,75 plus 20. Oke, silahkan kalian hitung nilainya. Kalau sudah,
coba hasilnya tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya bagi siswa-siswinya Pak Hafid, ini ada 2 buah soal, nanti dikerjakan. Ini sebagai tugas yang kedua untuk materi dinamika rotasi. Berikut soalnya. Nah, ini 2 soal, silahkan kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Caranya sama persis dengan yang tadi. Kalau kalian tadi benar-benar memperhatikan, tentunya pasti bisa. Kalau masih belum jelas, boleh tanya nanti lewat WA atau bisa mengulang video penjelasan yang tadi. Begitu ya, nanti hasilnya kemudian diupload di e-learning sekolah. Semangat, terima kasih.